Sobat milenial dan Gen Z, jumpa lagi dengan saya Sandi Firdaus di Locker Room by IDN Times. Kita baru saja mendengar kabar yang mungkin bisa kita bilang mengejutkan ya. Coach Sintayong akhirnya resmi mengakhiri kerjasama dengan timnas Indonesia dengan PSSI. Mungkin sebuah hal yang benar-benar mengejutkan juga mungkin ya. Setelah kemarin Coach Sin juga baru saja sedikit mungkin ya performa kurang baik di Piala AFF. Dan bagaimana nih, apa sih sebenarnya, apakah si keputusan PSSI ini tepat atau tidak? Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Bung Kesit Budi Handoyo. Selamat malam, Bung. Aduh, Ya, gimana nih, selamat malam, Bung? Sandi. Selamat olahraga, Salam Jaya. olahraga. Gimana nih, Bung? Jaya. Akhirnya ternyata Iya, PSSI, iya memang keputusannya ini, Bung. keputusannya begitu mengejutkan ya, walaupun memang dalam beberapa hari terakhir sebenarnya nada-nada bahwa akan adanya pergantian pelatih di tim nasional sudah santer gitu dan ternyata terbukti gitu. Memang kalau bicara timing, sepertinya timingnya kurang pas ya, karena pada saat ini kan tim nasional memang sedang tidak melakukan aktivitas ya. Dan akhir dari pertandingan yang dimainkan oleh timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 itu kan hasilnya Indonesia positif ya setelah Betul. sukses mengalahkan Arab Saudi, kemudian juga asa untuk terus bersaing di kualifikasi ini kan semakin besar begitu. Peluang untuk lolos pun juga cukup besar bagi Indonesia gitu ya. Jadi kalau kemudian ujuk-ujuk ada pergantian pelatih ya memang wajar kalau masyarakat terkejut dengan keputusan PSSI. Tapi saya pikir apa yang diputuskan oleh PSSI sudah dengan pertimbangan yang sangat matang ya, dengan tentunya menghitung risiko-risiko yang bakal diterima ketika pergantian itu nanti terjadi begitu. Artinya begini, setiap pergantian pelatih itu kan ada konsekuensi yang bakal diterima. Pertama, tim itu akan baik dari sebelumnya atau menjadi lebih buruk dibanding sebelumnya, kan itu. Ya, kalau harapan kita tentunya tim ini akan bisa menjadi lebih bagus lagi dengan hadirnya pelatih baru pengganti STY. Tapi kalau tidak, ya, kalau hasilnya ternyata anti klimaks dan justru tim ini tambah buruk penampilannya, ya siap-siap saja PSSI menerima resiko untuk ya mendapat kritikan keras pastinya dari seluruh masyarakat Indonesia. Itu sih. Dan menarik juga sih, Bung, ya, tiba-tiba kan sekarang ada evaluasi nih kan gitu. Tapi apakah memang Ya. memang seharusnya memang ada evaluasi gitu, Bung, ya? Setiap selepas event atau selepas apa itu memang evaluasi harus dilakukan, Bung, ya, berpresi dengan Iya, saya pikir setiap pastinya. setiap setiap pertandingan, setiap hasil yang diraih oleh timnas, pasti kinerja tim pelatih selalu dievaluasi ya. Dan saya yakin bahwa evaluasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari ya. Sejak jauh hari artinya tidak tidak sekonyong-konyong gitu ya. Tidak tiba-tiba karena kemarin Indonesia baru saja gagal di ajang Piala AFF yang sebenarnya tidak masuk dalam perhitungan atau target yang dibuat oleh PSSI karena timnas yang hadir di Piala AFF kan memang pemain-pemain muda ya, bukan pemain-pemain utama. Nah, kalau kemudian evaluasi yang dilakukan sebelum Piala AFF, saya pikir ya wajar gitu. Kalau kemudian evaluasi yang mendalam itu pada akhirnya menghadirkan sebuah keputusan yang memang pasti tidak populer sih menurut saya ya. Tidak populer dengan mengganti STY begitu. Saya juga melihat perjalanan timnas khususnya memang sejak kita kalah dari China ya dalam pertandingan di China kita kalah itu sepertinya menjadi salah satu indikasi akan terjadinya perubahan ya evaluasi besar-besaran yang dilakukan oleh PSSI. Cuman memang namanya PSSI menunggu momen gitu ya, menunggu momen. Nah, hanya saja memang momen ketika Indonesia setelah kalah dari Jepang kemudian menang melawan Arab Saudi itu kemudian kan masyarakat kembali euforia Ya, ya. betul. Jadi memang seperti yang saya katakan bahwa keputusan mengganti pelatih ini timingnya aja sih yang nggak pas ya. Tapi apa mau dibilang
karena PSSI sudah memutuskan seperti itu, mungkin ada hal-hal non teknis yang kita tidak tahu, yang tidak tercuat ke atau tidak terpublikasi ke media, ke masyarakat, yang menjadi pertimbangan PSSI. Kita kan nggak pernah tahu nih di dalam ini seperti apa sih di tubuh timnas, apakah ada sesuatu yang memang sangat urgent, sangat krusial, tapi tidak bisa disampaikan ke publik, sehingga ya akhirnya masyarakat hanya bisa berspekulasi begitu ya. Saya ya curiga juga mungkin di dalam tubuh timnas ada sedikit perpecahan mungkin ya, ada konflik barangkali yang memang tidak sampai ke telinga masyarakat. Mungkin itu mungkin. Menyambung tadi perkataan Bung Kesit ya, kan tadi juga di sesi jumpa pers yang di Dana Reksa kan juga Pak Erik menyinggung soal dinamika nih Bung. Berarti mungkin bisa dibilang dinamika inilah ya mungkin ya yang jadi salah satu faktor akhirnya PSSI ini berani berjudi gitu mungkin Bung ya dengan memecat STY Bisa ini Bung jadi. ya. Bisa jadi seperti itu, Sandi. Bisa jadi seperti itu. Karena begini, persoalan-persoalan non teknis itu kalau sampai muncul ya di tubuh timnas itu akan sangat mempengaruhi performa dari pemain loh ya. Non teknis itu jauh-jauh lebih persoalan-persoalan non teknis itu jauh lebih berbahaya ketimbang persoalan teknis gitu ya. Kalau teknis bisa dibenahi gitu, bisa dibenahi kalau misalnya ada pemain yang memang penampilannya tidak oke karena secara teknis tidak atau kurang bagus, itu bisa ditambal atau bisa diganti oleh pemain lain. Tapi kalau udah persoalan non teknis, persoalan yang lebih bersifat personal, ini akan sangat sulit ya, akan sangat sulit. Perlu waktu untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam tubuh timnas gitu. Boleh jadi ada persoalan-persoalan yang memang sampai saat ini belum bisa atau belum mampu dipecahkan oleh PSSI, sehingga akhirnya keputusan untuk mengganti pelatih terpaksa dilakukan begitu. Mungkin seperti itu situasinya. Dan juga kan menyoroti masalah tadi kan yang disebutkan ada faktor teknis, non teknis gitu Bung ya. Tadi juga kan Pak Erik menyinggung ada masalah memang soal taktik dan komunikasi nih Bung. Kalau menurut Bung Kesit sendiri Iya, gimana itu? ya kalau saya menyoroti dari teknis, memang penampilan timnas kita kan memang turun naik ya grafiknya ya. Artinya kita tidak konstan gitu loh. Kita tidak stabil. Di dalam satu masa kita tampil jelek ya. Bahkan membuat was-was begitu. Ini tim bisa tidak bersaing lebih jauh gitu ya. Tapi di satu masa yang lain ternyata mampu memberikan sebuah penampilan yang menjanjikan, yang kemudian membuat publik kembali merasa senang gitu ya, merasa tenang bahwa oh tim ini akan bisa nih bersaing lebih jauh lagi karena penampilannya ternyata bagus dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Tapi kadang-kadang juga kemudian drop lagi ya. Ini kalau dari sisi teknis yang saya lihat setelah timnas ditangani oleh Sinteyong ya. Walaupun itu sebenarnya persoalan yang biasa aja gitu. Nah, persoalan non teknis ya salah satunya misalnya selain ada konflik mungkin ya, persoalan komunikasi juga menurut saya ini menjadi salah satu hal yang cukup serius sebenarnya begitu. Bagaimana kemudian STY tidak pernah mau berkomunikasi dengan bangsa Indonesia kan begitu, sudah hampir 5 tahun tapi selalu menggunakan bahasa negaranya sendiri yang akhirnya membutuhkan translator untuk diterjemahkan kepada pemain-pemain. Ini kan bisa terjadi distorsi sebenarnya ya, karena penyampaian yang dikeluarkan oleh pelatih bisa saja nyampe ke pemain itu hanya 80% gitu loh ya. Atau mungkin hanya 60% begitu ya. Akhirnya terjadi gap gitu. Bisa aja seperti itu gitu. Jadi memang akan lebih bagus kalau bahasanya itu sama begitu ya. Minimal menggunakan bahasa Inggris lah gitu ya, supaya pelatih bisa langsung menerapkan instruksinya kepada pemain dan pemain bisa langsung menerjemahkannya gitu, dibandingkan dengan pelatih ke translator kepada pemain. Ini kan juga menjadi salah satu persoalan yang sejauh ini atau selama ini menjadi sorotan juga di tim nasional kita. Apalagi sekarang juga banyak pemain keturunan juga yang pakai bahasa Inggris Bung ya. Iya, kan kalau Komunikasi pemain-pemain naturalisasi, walaupun asal mereka dari Belanda, tapi kan bahasa kedua mereka kan bahasa Inggris gitu loh. Mereka kan sangat fasih untuk menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Jadi akan lebih baik, akan lebih bagus, lebih lancar kalau memang menggunakan bahasa Inggris gitu. Walaupun dalam sepak bola bahasanya universal ya. Tapi ketika
kemudian instruksi-instruksi yang diberikan itu harus melewati orang ketiga, ya ini agak-agak sulit memang gitu. Berarti bisa dibilang kalau dari pendapat Bung Gesit, sikap PSSI ini pas tidak Bang, Bung, terkait pemecatan ini gitu Bung? Atau memang timingnya kurang atau gimana tuh Bung? Ya kalau timing memang menurut saya kurang pas ya, timingnya memang nggak pas lah gitu, karena di saat tadi saya katakan timnas sedang tidak beraktivitas dan terakhir timnas kan tampil bagus ya setelah kembali membuka asa untuk bersaing di persaingan grup 3 zona Asia. Walaupun di Piala AFF Indonesia babak belur ya, tidak lolos ke semifinal, tapi kan lagi-lagi itu bukan target gitu loh. Dan PSSI sudah jauh-jauh hari memang tidak memberikan target yang tegas kepada timnas di Piala AFF gitu. Kalau kemudian ada keputusan yang harus dikeluarkan, ya saya pikir lagi-lagi pasti sudah dipertimbangkan secara matang gitu, termasuk risiko-risiko yang harus dihadapi PSSI nantinya jika pelatih yang baru ternyata tidak sesukses STY. Nah, dan terkait pelatih baru ini Bung, kan sudah beredar nama-nama nih. Beredar Ya, nama-nama dan salah satu yang paling kuat itu adalah sosok dari Belanda nih Bung. Dan tadi pun disinggung oleh Pak Erik kan bahwa pelatih ini kemungkinan berasal dari Belanda. Menurut Bung Sik gimana tuh Bung? ya, kalau dari Belanda saya setuju ya, karena memang mayoritas pemain-pemain naturalisasi kita kan berasal dari sana. Pasti chemistry-nya akan lebih cepat terjalin ya kalau pelatih yang hadir itu adalah pelatih Belanda begitu. Yang pasti bahwa pengalaman itu menjadi nomor satu ya bagi sosok pelatih yang akan menangani tim nasional. Dan kalau yang beredar kemudian adalah nama Patrick Kluivert, ya kita tahulah Nah, kapasitas Patrick Kluivert sebagai mantan pemain Barcelona, Ajax Amsterdam dan juga AC Milan ya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi sebagai pelatih kapasitasnya tentunya masih perlu diuji ya, walaupun dia pernah menjadi asisten Louis van Gaal di tim nasional Belanda ya ketika Piala Dunia 2014 ya. Tapi kan dia hanya sebagai asisten gitu ya. Mudah-mudahan aja ilmunya dia menjadi asisten pada saat mendampingi Van Gaal ini bisa diaplikasikan ke tim nasional Indonesia, termasuk juga ketika misalnya dia atau Patrick Kluivert pernah menangani Curaçao ya, dia pernah menangani tim Curaçao juga, termasuk juga tim U23-nya Kamerun ya, dia kan waktu itu menjadi asisten juga dari Clarence Seedorf ya. Jadi saya pikir dengan pengalaman-pengalaman itu ya mudah-mudahan saja Patrick Kluivert bisa cepat beradaptasi, kemudian bisa memberikan sebuah metode pelatihan yang bagus karena kebetulan pemainnya adalah pemain yang berasal dari Belanda, yang saya yakin di Belanda kan sistem pembinaannya sudah berjalan dengan baik ya. Artinya ketika pemain-pemain ini kemudian masuk ke pentas tim nasional ya di Belanda, itu dari akademinya kan mereka sudah sudah jelas lah sistemnya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu hal yang positif juga bagi Kluivert apabila dia yang nantinya menukangi tim nasional Indonesia yang notabene memang banyak diikuti oleh pemain-pemain naturalisasi asal Belanda. Tapi bagaimanapun kan menangani timnas Indonesia kan bukan pekerjaan mudah juga Bung ya. Kan pasti tantangan berat nih buat pelatih-pelatih baru nantinya. Ya. Iya, saya pikir tantangannya memang akan sangat berat gitu. Apalagi kemudian ditarget untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Syukur-syukur memang Indonesia bisa lolos langsung nih. Karena saat ini kan posisi Indonesia cukup beruntung ya, bisa bersaing untuk bisa lolos langsung. Tapi paling tidak kita masih bisa lolos ke round keempat dan kemudian lolos untuk masuk ke Piala Dunia. Jadi memang tidak mudah ya. Tetap targetnya berat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Iya, belum lagi kan juga seperti kita tahu ya kan fans-fans kita juga cukup ini Bung ya, cukup vokal juga nih dalam memberikan pandangannya soal timnas Bung ya. Ya, saya pikir wajar ya, masyarakat pasti semua berhak berbicara terkait dengan tim nasional Indonesia, terkait dengan sepak bola Indonesia. Tapi yang paling penting menurut saya adalah objektivitas lah ya. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu bukan karena kita like and dislike ya, tapi lebih kepada objektivitas yang memang bisa kita jadikan patokan kalau kemudian kita bisa lah mengkritisi gitu atau memberikan pujian ya. Kalau memang timnas kita bagus ya bilang bagus, tapi kalau misalnya timnas kita memang jelek ya harus kita katakan jelek gitu. Jadi dinamis lah seperti itu. Dan lagi-lagi menangani timnas Indonesia bukan perkara mudah karena pada saat ini memang Indonesia sedang mencoba untuk bangkit gitu, dan masyarakat sepertinya nggak sabar gitu untuk menunggu kebangkitan itu dan melihat
hasil dari persaingan yang dilakukan oleh timnas Indonesia untuk maju ke pentas dunia. Berarti memang tugas berat nih ya bagi pelatih baru nanti, baik itu Iya, Patrick Kluivert pastinya maupun sangat berat. siapapun nanti yang dipilih. Siapapun. Nah, Tapi berarti kan tadi menyinggung soal Piala Dunia pun, Bung, berarti semua Indonesia itu masih berkesempatan besar ya siapapun pelatihnya untuk lolos, Bung ya. Bagaimana tinggal iya, memanfaatkan siapapun kesempatan pelatihnya ini. betul. Karena ya bukan Indonesia aja sih. Artinya kan sekarang persaingan di round 3 ini semuanya masih berkesempatan lolos ya. China yang sebelumnya dianggap sebagai tim yang bakal bisa dikalahkan Indonesia ternyata sekarang juga punya kans, termasuk juga Bahrain ya. Australia, walaupun Australia kemarin gagal untuk bisa meraup hasil bagus dalam pertandingan di kandang sendiri maupun di luar kandang, ternyata juga masih tetap berpeluang ya. Kecuali Jepang lah ya. Kalau Jepang menurut saya sih udah pasti mendapatkan satu tiket lah. Nah, kan sekarang posisi kedua itu menjadi rebutan bukan saja Australia, tapi Indonesia juga berkesempatan untuk bisa memperebutkan atau merebut tiket sebagai runner up, termasuk juga Bahrain, termasuk juga Arab Saudi dan juga China. Gitu. Jadi sama peluangnya. Maka dari itu wajar kalau PSSI kemudian menginginkan tim ini atau timnas lolos ke Piala Dunia karena kesempatan itu sangat terbuka. Betul. Dan mungkin juga kesempatan ini eh, akan agak sulit ya kita dapat lagi di kemudian hari mungkin, Bung, ya. Kalau bisa sekarang Betul. kenapa enggak gitu, Bung ya? Iya, belum tentu di Piala Dunia berikutnya Indonesia bisa lolos sampai sejauh ini begitu. Jadi mumpung ada kesempatan, ya itu yang menurut saya harus dioptimalkan. Yang penting asal jangan salah pilih pelatih aja gitu. Kita kan punya source yang cukup bagus lah, yang cukup menjanjikan ya untuk bisa bersaing begitu. Tinggal bagaimana kemampuan pelatih memoles pemain-pemain yang ada di tim nasional Indonesia saat ini begitu. Nah, berarti ini kan Pak Eri juga sudah menjabarkan namanya gitu, Bung ya. Namanya siapa? Bukan nama. Dia sudah menjabarkan sosoknya siapa ini untuk pelatih baru. Nah, saran mungkin dari Bung buat pelatih baru ini gimana nih, Bung nih? Siapa nanti dia dengar Ya, gitu, Bung. saya pikir kalau nanti memang sudah fix ya siapapun itu ya apakah Patrick Kluivert atau siapapun lah ya, saya pikir ya harus segera melakukan apa namanya ya persiapan secepat mungkin gitu karena negara-negara lain yang nanti juga akan bertanding di bulan Maret ya seperti Australia, China, Bahrain semua juga terus melakukan persiapan bahkan Bahrain juga sudah memperlihatkan ajinya lagi ya dengan menjuarai Piala Teluk kemudian juga China yang juga melakukan persiapan lebih dini untuk menghadapi pertandingan di bulan Maret jadi saya pikir waktu yang ada 2 bulan ke depan ini harus betul-betul dioptimalkan oleh pelatih yang baru begitu ya untuk melakukan pertandingan uji coba internasional rasanya sih memang nggak mungkin ya. Tapi saya pikir tetap harus ada pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh tim nasional untuk menguji sampai sejauh mana kesiapan dari tim nasional Indonesia setelah ditangani oleh pelatih yang baru. Dan juga mungkin ini, Bung, apa namanya? Yaitu bagaimana si pelatih ini tetap langsung beradaptasi dan langsung tune in dengan para pemain Iya, dan juga dia langsung bisa menerapkan skema yang dia inginkan, Bung ya. betul. Itu yang sangat sangat penting buat pelatih ya. Dia harus segera mengenal siapa pemain-pemain yang ada di skuadnya. Dia harus segera mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada pada skuadnya sehingga dia bisa sudah langsung memberikan sebuah gambaran ya strategi apa ya atau metode pelatihan apa yang nantinya akan dia terapkan untuk menyiapkan tim ini dalam waktu 2 bulan lebih sedikit. Waktu yang mepet, tapi kita juga punya harapan yang besar, Bung ya, untuk timnas Indonesia Ya, dan semoga timnas Indonesia bisa terus melaju ya dan mungkin cepat move on juga dari Sintayong, Bung ya. ya, saya pikir sekarang fokusnya adalah bagaimana mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya, siapapun pelatihnya, dan masalah Sintayong saya pikir juga tidak perlu lagi kemudian diangkat-angkat. Saya pikir dia sudah berakhir dan kita harus menatap ke depan dengan mempersiapkan diri lebih baik lagi, begitu. Karena pada akhirnya fokus itu ke timnas, Bung ya. Timnas Iya, Indonesia yang jadi fokus kita, Bung. betul. Betul. Nah, duh, udah mau Isya nih, Bung, sebentar lagi, Bung nih. Kita tutup dulu mungkin ya. Oke, Sebentar kalau lagi. begitu, Nah, terima kasih Bung Gesit atas waktunya dan siap. untuk sahabat milenial dan Gen Z, jangan lupa terus dukung Timnas Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe dan like konten-konten di media sosial YouTube IDN Times. Saya Sandi Firdaus.
Selamat, saya Sandi Firdaus, selamat malam dan salam olahraga.